Allah berfirman, Nabi bersabda, saya berkata, syaitan menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah wa ja'alal Indonesia daulatan thayyibah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap puji bagi Allah yang telah menciptakan bumi serambi Mekah yang subur, makmur dan indah, laksana lempengan syurga yang jatuh di atas pangkuan bumi. Begitu kata pengembara Ibnu Battutah. Dialah Allah yang telah menciptakan lautan samudra yang dihiasi dengan riak gelombang dan yang memancarkan pernak-pernik pelangi, dan yang telah mengajarkan kita bagaimana cara mencari makan dan mengarungi bahtera kehidupan. Salam bermahkotakan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada seorang junjung yang tidak haus akan kekuasaan dan tidak rakus akan kekayaan, dan yang telah mengubah pola pikir peradaban umat manusia. Dialah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang cendekiawan Liskaiti mengatakan, Muhammad is the great man in the world. Muhammad adalah manusia yang teragung yang pernah lahir ke dunia. The 100 or ranking of the most influential person in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Nabi Muhammad lah yang paling utama. Demikian kata astrofisikawan, dia adalah my full heart. Yang kami muliakan, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami banggakan seluruh pengunjung-pengunjung musabaqah, Dewan Hakim kaum muslimin wal muslimat yang dirindukan syurga. Seorang pengamat politik muda Indonesia dalam bukunya Zaman Kesempatan yang diterbitkan oleh Mizan Bandung tahun 2000 mengatakan bahwa ada 3 hal mendasar yang menimbulkan kehancuran Orde Baru. 1. Desakralisasi kekuasaan yang melahirkan pemimpin yang pongah, berjiwa kadal, bermental dajjal, berjiwa tupai, bermental keledai, berjiwa raksasa, bermental gorila, yang menerkam, menyiksa dan memangsa rakyat jelata. 2. Degradasi kredibilitas yang melahirkan jatuhnya martabat aparat di hadapan rakyat. Tidak sedikit penjabat yang menjadi penjahat dan penggila. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai penindas, pemeras dan pembunuh hak rakyat. 3. Desentralisasi kekuasaan yang melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang membawa bangsa ini ke arah krisis. Berkepanjangan akibatnya apa? Sangat sedikit orang yang makan banyak, sangat banyak orang yang makan sedikit, sehingga tidak sedikit orang yang makan banyak, sehingga banyak bayi-bayi kekurangan gizi, para pelajar putus sekolah, pengangguran merajalela, kemiskinan di mana-mana. Oleh karena itu, hadirin, jika suatu bangsa terjangkit dari penyakit ini dan tak mampu lagi bersaing dengan bangsa lain, maka syarat pertama dan yang paling utama adalah menegakkan keadilan. Oleh karena itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dalam bentuk pidato yang telah kami kemas dengan kemasan yang rapi dan telah kami rangkum dengan rangkuman yang indah serta tajam, setajam silet, dengan judul Memberantas Korupsi
dijunjung tinggi. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penegakan hukum keadilan tersebut, tidak layak hanya merambah pada jalan penguasa dan pengusaha, tapi juga rakyat biasa. Tidak akan menjalar dalam tubuhnya ilmuwan, tapi mengalir dalam jiwa orang awam. Umur sudah dewasa, jiwa masih balita. Jiwa-jiwa balita inilah yang akan merusak integritas bangsa Indonesia. Alhasil, sogok menyogok menjadi kebiasaan, suap menguap menjadi bagian dari kebudayaan. Apa akibatnya? Pengangguran meningkat, kejahatan merajalela, pengangguran di mana-mana. Semua itu bermula pada dekatnya jalan maksiat. Dari situlah menjadikan seseorang iman akhlak melemah, kehidupan agama dan bermasyarakat terbuai dalam jurang kemiskinan. Sehingga kita dapat melihat semakin sedikit orang yang makan banyak, semakin banyak orang yang makan sedikit. Betul. Sesuai dengan firman Allah yang termaklum pada Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau ibu bapa atau kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penegakan hukum keadilan tersebut, Dr. Andes Nur Khalid Majid dalam bukunya Cita-Cita Politik Islam mengatakan bahwa pincangnya penegakan hukum keadilan tersebut menyebabkan pincangnya pemerataan ekonomi dan menjadikan korupsi tumbuh subur di negara kita laksana cendawan di musim dingin, sehingga banyak para penguasa dan pengusaha yang menyantap aspal jalan, memakan besi jembatan, semen masjid hingga tembok tiang balai pengajian, sehingga balasannya apa? Mengacap nikmat menjadi laknat. Mengapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan para penguasa telah menjadi Firaun yang menindas orang-orang lemah. Jangan-jangan para pengusaha telah menjadi Qarun yang rakus akan harta. Jangan-jangan para ulama telah menjadi Bahram bin Ba'urah yang menggumumkan ayat-ayat Allah untuk membenarkan kezaliman mereka. Jangan-jangan kita yang tidak peduli lagi tentang penerangan Tuhan. Mengapa demikian? Karena tindakan ini dapat merusak diri serta membunuh rasa kemanusiaan, menyeberangi rasa persaudaraan dan meruntuhkan semangat kebangsaan. Tindakan korupsi terjadi disebabkan memberantakan pembangunan antar sesama dan menyebabkan memang menebalkan dompet itu sih perkara gampang karena akarnya telah menghujam dalam budaya politik bangsa kita. Bahkan petua Sunubah Indatu Urang Aceh pernah berkata, si bidang kaso yang paling ke adat ngan hukum nangra bah pih anak roh hanjut ke nang
orang. Piling ating benang pendapat, piling urang pedeng pendapat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari syarahan saya yang sederhana ini dapat kita petik 3 intisari. 1. Untuk memberantas korupsi perlu kerjasama dengan ulama, umara dan masyarakat. 2. Tindakan korupsi ini terjadi disebabkan tidak seimbang untuk keinginan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan beranggapan bahwa harta itu dapat mengekalkan hidupnya. 3. Bahaya korupsi tidak hanya memberantakan penggunaan antar sesama, tapi juga rakyat biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti pepatah Aceh telah berkata, boh rambut mekarang-karang, boh pisang isi-isi. Len kena kolenya kemarang, melainkan melatih diri. Boh pisang wak makanan kicep, boh pisang kleng makanan raja. Len kena kolah len kamalet, tapi len tembak pegahabah. Al-qaita birahmati wa qara'na bisalam. Kita berjumpa dengan rahmat, berpisah dengan salam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.